botol sosro versus teh Javana. Saya Saiful Rahman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian macam-macam dan jenis-jenis tentang hak cipta. Yang pertama adalah pengertian hak cipta dalam hak atas kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Di sini kami akan memilih mengenai hak cipta. Dalam pengertian hak cipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua adalah macam-macam hak cipta. Secara garis besar, hak cipta terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah hak moral. Nah, hak moral ini melekat secara abadi pada pencipta dan tidak bisa dialihkan secara ekonomi. Seperti contoh, hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta. Yang kedua adalah hak untuk menolak distorsi atau perubahan yang merusak kehormatan atau reputasi pencipta. Yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan. Hak ini bisa dialihkan atau dilisensikan. Contohnya, yang pertama adalah hak untuk memperbanyak ciptaan. Yang kedua adalah hak untuk mendistribusikan ciptaan. Yang ketiga adalah hak untuk menyewakan atau menjual. Yang ketiga adalah hak untuk menerjemahkan atau mengadaptasi ciptaan. Sedangkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 40, beberapa jenis ciptaan yang dilindungi sebagai berikut. Yang pertama adalah karya tulis, yaitu berupa buku, ceramah atau pidato. Yang kedua adalah karya seni, seperti contoh lagu, musik, film, tari, dan lukisan. Yang ketiga adalah peta dan karya seni rupa lainnya. Yang keempat, ciptaan batik atau motif khas oleh sendiri. Yang kelima adalah karya desain grafis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh wujud nyata dari hak cipta, yaitu dalam kasus teh botol sosro versus teh Javana. Yang pertama, desain label atau tata letak grafis. Teh botol sosro memiliki desain label dengan yang pertama, dominasi warna merah dan emas. Logo teh botol sosro ditulis dalam huruf Latin yang khas atau stylish font. Yang ketiga, elemen estetis seperti lengkungan dan posisi logo yang khas pada bagian atas botol. Yang keempat, visualisasi daun teh dan air teh di latar belakang. Teh Javana oleh PT ABC Presiden Indonesia menggunakan yang pertama, warna dominan coklat kemerahan mirip seperti warna teh botol sosro. Logo dengan tertulis melengkung dan huruf berkarakter khas. Yang ketiga, penempatan logo dan ornamen yang menyerupai estetika teh botol sosro. Interpretasi hak cipta, desain tata letak grafis pada label ini dianggap sebagai karya seni dua dimensi atau grafis yang memiliki unsur orisinalitas sehingga bisa diklaim sebagai hak cipta oleh pembuat pertamanya. Yang kedua, bentuk botol. Botol teh botol sosro memiliki bentuk khas ramping dan melengkung yang sejak dulu digunakan secara konsisten dan menjadi identitas visual merek. Yang kedua, teh Javana hadir dengan bentuk botol yang sangat mirip, bahkan disebut sebagai tiruan. Interpretasi hak cipta atau desain industri.
Botol bisa juga dilindungi oleh desain industri. Dalam konteks ini, Sosro mengklaim bahwa desain botol mereka juga mengandung unsur artistik yang dapat dilindungi sebagai hak cipta karena orisinalitasnya. Yang ketiga, komposisi visual dan estetika label. Posisi elemen gambar, kombinasi warna, dan nuansa artistik keseluruhan dari label teh botol Sosro dirancang untuk menjadi unik, melekat, dan di benak konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh wujud nyata dari hak cipta, yaitu dalam kasus teh botol Sosro versus teh Javana. Yang pertama, desain label atau tata letak grafis. Teh botol Sosro memiliki desain label dengan yang pertama, dominasi warna merah dan emas. Logo teh botol Sosro ditulis dalam huruf Latin yang khas atau stylish font. Yang ketiga, elemen estetis seperti lengkungan dan posisi logo yang khas pada bagian atas botol. Yang keempat, visualisasi daun teh dan air teh di latar belakang. Teh Javana oleh PT ABC Presiden Indonesia menggunakan yang pertama, warna dominan coklat kemerahan mirip seperti warna teh botol Sosro. Logo dengan tertulis melengkung dan huruf berkarakter khas. Yang ketiga, penempatan logo dan ornamen yang menyerupai estetika teh botol Sosro. Interpretasi hak cipta desain tata letak grafis pada label ini dianggap sebagai karya seni dua dimensi atau grafis yang memiliki unsur orisinalitas sehingga bisa diklaim sebagai hak cipta oleh pembuat pertamanya. Yang kedua, bentuk botol. Botol teh botol Sosro memiliki bentuk khas ramping dan melengkung yang sejak dulu digunakan secara konsisten dan menjadi identitas visual merek. Yang kedua, teh Javana hadir dengan bentuk botol yang sangat mirip, bahkan disebut sebagai tiruan. Interpretasi hak cipta atau desain industri. Meskipun botol bisa juga dilindungi oleh desain industri, dalam konteks ini Sosro mengklaim bahwa desain botol mereka juga mengandung unsur artistik yang dapat dilindungi sebagai hak cipta karena orisinalitasnya. Yang ketiga, komposisi visual dan estetika label. Posisi elemen gambar, kombinasi warna, dan nuansa artistik keseluruhan dari label teh botol Sosro dirancang untuk menjadi unik, melekat, dan di benak konsumen. Ketika teh Javana menggunakan komposisi serupa, hal ini dinilai oleh PT Sosro sebagai penyalinan unsur seni yang telah terlebih dahulu mereka gunakan. Interpretasi hak cipta tidak hanya melindungi logo secara tekstual, tetapi juga komposisi, tata letak, dan ekspresi visual yang dituangkan dalam bentuk fisik atau label pada botol. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kasus dari pelanggaran hak cipta dan cara penyelesaiannya, yaitu tentang kasus sengketa hak cipta logo teh botol Sosro versus teh Javana. Dalam kasusnya itu, PT Sinar Sosro, produsen teh botol Sosro, mengajukan gugatan terhadap PT ABC Presiden Indonesia. Presiden teh Javana karena dugaan pelanggaran hak cipta dan kemiripan desain label produk, khususnya pada unsur botol dan visualisasi logo pada kemasan. PT Sinar Sosro menilai bahwa kemasan teh Javana menyerupai teh botol Sosro baik dari segi bentuk botol, warna, hingga penempatan elemen logo pada label. Hal ini dianggap merugikan karena bisa menimbulkan asosiasi atau kebingungan konsumen, serta dianggap sebagai peniruan atau penjiplakan karya seni atau desain yang sudah lebih dulu eksis dan dikenal luas oleh masyarakat. Nah, sedangkan proses hukumnya, kasus ini sempat mencuat pada tahun 2015 dan menjadi perdebatan mengenai apakah bentuk kemasan, susunan label, dan logo bisa dilindungi sebagai hak cipta atau merek dagang, serta apakah ada cukup bukti bahwa teh Javana meniru secara substansi teh botol Sosro. PT
PT Sosro menilai bahwa selain hak merek, mereka juga memiliki hak cipta atas desain grafis label botol, dan oleh karena itu, desain yang menyerupai tersebut adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam 14 tentang hak cipta. Hasil dan implikasi. Meski tidak semua proses persidangan dipublikasikan secara luas, kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan karya desain kemasan dan label produk sebagai bagian dari kekayaan intelektual, khususnya dalam ranah persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen. Dalam analisis singkatnya, kasus ini bisa dijadikan contoh bahwa label dan logo minuman termasuk bentuk visual, tata letak, hingga desain botol memiliki nilai komersial dan orisinalitas yang dapat dilindungi. Meskipun terkadang perkaranya bisa tumpang tindih antara hak, namun keduanya sama-sama penting dalam menjaga identitas dan nilai jual suatu produk pasaran. Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta studi kasus teh botol Sosro versus teh Javana, adapun dasar hukum yang digunakan yaitu kasus ini berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya pada ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis atas suatu ciptaan. Yang kedua pasal 40 ayat 1, desain tata letak grafis label kemasan termasuk kombinasi gambar, huruf, warna, dan dilindungi sebagai ciptaan dalam kategori seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga pasal 9, hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak menggunakan atau memperbanyak ciptaannya. Yang keempat pasal 113, pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui perdata, pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk sengketa dalam kasus ini. Dalam kasus ini, PT Sinar Sosro menilai bahwa Teh Javana PT ABC Presiden Indonesia telah melanggar hak cipta karena yang pertama itu meniru tata letak grafis label kemasan, yang kedua menggunakan kombinasi warna dan bentuk botol yang dianggap menyerupai atau membingungkan konsumen. Yang ketiga, secara tidak langsung mendapatkan keuntungan ekonomi dari desain yang mirip dengan milik Sosro. Selanjutnya, alternatif penyelesaian sengketa dari perspektif hak cipta. Yang pertama, penyelesaian melalui jalur perdata atau gugatan ganti rugi yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan label yang menyerupai, meminta ganti rugi atas kerugian material dan imaterial. Yang ketiga, meminta permohonan maaf terbuka atau penarikan produk. PT Sosro ini dapat membawa kasus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang menangani sengketa HKI atau hak kekayaan intelektual. Yang kedua, penyelesaian melalui jalur pidana. Jika terbukti adanya niat meniru dan mengambil keuntungan ekonomi, maka pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal sebanyak 1 juta. Namun jalur ini jarang diambil karena sifatnya represif dan membutuhkan pembuktian intensif. Yang ketiga itu alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi. Para pihak juga bisa memilih jalur mediasi atau arbitrase, misalnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disebut dengan DJKI, Pusat Mediasi Nasional, atau Lembaga Arbitrase HKI Indonesia. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai, misalnya penarikan produk yang bermasalah, perubahan desain label oleh Teh Javana, dan pemberian royalti atau kompensasi pada Sosro. Cara ini biasanya lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan bisnis. Jadi kesimpulan jika dilihat dari perspektif pelanggaran hak cipta. Yang pertama adalah desain label teh botol Sosro yang terdiri dari elemen artistik dan data letak visual adalah bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Yang kedua, dugaan peniruan oleh Teh Javana dapat diproses melalui jalur perdata, pidana maupun mediasi. Dan yang ketiga yaitu yang paling efektif biasanya adalah gugatan perdata atau penyelesaian non-litigasi atau mediasi mengingat aspek komersial dan reputasi kedua belah pihak. Sekian dari kelompok 2